Jemaat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristen yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pada hari ini tanggal 13 Juni tahun 2021, kita akan mengadakan peribadatan Minggu Biasa yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah Minggu Biasa yang ke-6 ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah diperlukan untuk mendukung dalam memasuki peribadatan ini. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan mengangkat pujian untuk Tuhan dengan kidung jemaat 3, bait yang 1 sampai yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing, mengikat kita dengan kasih-Nya yang kudus melalui pencurahan Roh Kudus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita juga melakukan berbagai dosa dan pelanggaran. Namun kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pada saat ini, pertobatannya diundangkan melalui pembacaan Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat melalui doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah dan hidup baru. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah dan petunjuk-Nya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah yang dapat kita temukan melalui Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat keempat demikian. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Setelah kita menerima anugerah dari Allah, kita dituntut untuk hidup yang baru, yang berkenan baginya. Petunjuk untuk hidup yang baru dapat kita temukan dalam pembacaan petunjuk hidup baru pada 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 yang demikian. "Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Mari kita bersama menanggapi petunjuk dan berita anugerah dari Tuhan dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan pujian pengantar firman di dalam Kidung Jemaat 309, bait pertama dan kedua. "Biar kutumbuh di batangmu."
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah bersama kita memohon pencurahan Roh Kudus agar kita mampu merenungkan sabda Tuhan dengan baik. Mari bersama memohon di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur dan berserah. Kami bersyukur bahwa kasih setia-Mu nyata di dalam hidup kami. Pun kami berserah atas pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membangun peribadatan. Di dalam peribadatan tersebut kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah dan jamahlah, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik, dan beri kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan dengan sungguh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau anugerahi dengan kebijaksanaan, agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas hanyalah turut dengan kebenaran dan kasih setia-Mu. Hikmat Tuhan juga kami mohon agar kami dapat mengerti firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Injil Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia membagi dua perikop dengan masing-masing judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Demikian isi firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman-Nya dan melaksanakannya dalam hidup
hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, siapa yang tidak punya idola? Tentu banyak orang memiliki idola. Bahkan dapat dikatakan hampir setiap manusia di bumi ini mempunyai idolanya masing-masing. Ada role model, ada semacam peran yang dimodelkan bagi dirinya, contoh peran bagi kita masing-masing. Ya, setiap orang punya idola. Zaman saya kecil, idola saya ada banyak. Salah satunya adalah Power Rangers. Kemudian ada idola yang pada saat itu mungkin hanya dipahami oleh generasi-generasi saya dan generasi-generasi yang lebih tua, yaitu dulu saya suka dengan dua pahlawan dari Indonesia, yaitu si buta dari Gua Hantu dan kemudian juga 212 Kapak Nogo Geni, Wiro Sableng. Bapak Ibu, saya mengidolakan beberapa tokoh itu karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena tokoh-tokoh itu meskipun jenaka, lucu seperti Wiro Sableng dan juga si buta dari Gua Hantu, namun kejenakaan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Juga saya mengidolakan tokoh-tokoh itu karena mempunyai power, mempunyai kekuatan yang besar. Yang bisa mengubah tidak hanya dirinya sendiri, namun juga orang lain. Namun Bapak Ibu, saat ini jika kita lihat, banyak di antara anak-anak kita di zaman-zaman sekarang, saudara-saudara kita di zaman-zaman sekarang, yang punya idola tapi idolanya instan. Piye Mas idola instan itu? Idola yang instan itu idola yang sekedar sekali melihat langsung diidolakan. Tidak mendalami peran yang sudah ada. Seperti contoh dulu di awal-awal saya tidak suka dengan Wiro Sableng. Dengan Kapak Nogo Geninya 212. Menurut saya aneh. Kok iso menungso ngetokke kapak dari dalam dadanya. Lalu kapak itu begitu berkilau dan tulisannya sudah 212 gitu. Aneh buat saya begitu. Sementara itu dengan memakai kapak itu lalu si Wiro Sableng mengeluarkan ilmunya semacam laser begitu. Ora mungkin kapak dikai laser niku ora mboten mungkin. Nah, awalnya saya tidak suka, namun seiring dengan waktu saya lihat seri-serinya, saya lihat filmnya masing-masing lepas seri yang satu lepas seri yang lain. Saya kemudian menjadi suka, iki apik iki. Apalagi kalau sudah mulai bercakap-cakap dan berguru dengan gurunya. Yang pada waktu itu juga agak kurang waras. Ya. Menarik sekali Bapak Ibu. Menyelami pembicaraan itu, menyelami proses itu. Saya menjadi semakin suka dengan tokoh ini. Wiro Sableng dengan Kapak Nogo Geni 212-nya. Namun Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang mungkin kurang bisa menikmati itu.
kurang bisa menikmati film dengan seri yang panjang. Rata-rata anak zaman sekarang pokoknya ono kuwi misalkan yang pada saat ini sedang hits adalah game online. Dia melihat ada tokoh di game online-nya lalu dipraktekkan. Satu hal yang cukup konyol sebelum lebaran tahun ini 2021 ini, saya melihat ada semacam tren yang aneh untuk anak-anak. Trennya adalah headstand atau handstand begitu. Jadi nun sewu pada saat beribadah dia langsung handstand, langsung headstand. Niku aneh buat saya begitu. Anak-anak yang semacam ini dapat idola dari mana sih? Lalu saya coba searching, saya coba menggali. Oh ternyata dapat dari game online. Mereka baru melihat sekali lalu wah ini apa ini dipraktek, langsung dipraktek nih. Coba di zaman saya dulu. Nonton Wiro Sableng langsung dipraktek nih, enggak mungkin. Mosok nyuwun bapak ibune kapak. Tidak mungkin. Nah, proses yang tadi berjalan dengan yang pada saat itu dirasakan oleh anak-anak di zaman sekarang yang mengidolakan dengan cara yang instan membuat sebuah perbedaan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu saya yakin kemudian setelah lebaran mereka dapat angpau, dapat fitrah, lalu pasti saya yakin akan dibelikan item-item di dalam game online itu agar dia bisa mengikuti idolanya. Berbeda dengan saya dulu. Saya mau nabung untuk membeli kostum seperti Wiro Sableng dengan Bapak Nogo Geni 212-nya jelas didukani Bapak Ibu. Lawang pakaiannya Wiro Sableng itu terbuka dari dada begini, lalu pakai ikat putih. Jelas tidak mungkin. Nah, ini yang berbeda. Semakin kita mengidolakan seseorang dengan instan, maka hidup kita menjadi semakin kurang jelas. Kita kurang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan kita belum mampu mengelola bagian mana yang terbaik dari idola saya yang bisa diterapkan dalam hidup saya. Beberapa idola di zaman sekarang, beberapa komunitas idola di zaman sekarang begitu radikal, begitu keras sekali. Saat disenggol tentang idolanya, wah dia begitu merespon dengan luar biasa. Dia begitu merespon dengan caci maki yang ada di media sosial, lalu dengan kata-kata kasar yang ada di sana dan sebagainya. Ini akibat idola yang instan. Namun idola yang kita idolakan ini kita tahu prosesnya, maka kita akan bisa memilah bahwa meniru idola kita bukan sekedar gayanya, tapi ketekunannya, prosesnya, hidupnya. Bayangkan anak-anak di zaman saya meniru mungkin bukan Wiro Sableng. Anak-anak di zaman saya meniru Kotaro Minami, Satria Baja Hitam. Mereka pasti akan tertarik untuk membeli motor. Jelas tidak boleh jika itu instan. Namun jika pengidolaannya memiliki proses, maka hal yang baik terjadi. Ada suatu hal yang bisa disampaikan, dibagikan, bahkan di-sharingkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh saya tertarik sekali dengan prinsipnya Kapak Nogo Geni 212. Kapak Nogo Geni 212 itu konon bermakna di dalam diri manusia selalu ada dua sisi, yang hitam dan yang putih,
yang baik dan yang buruk. Namun dua sisi itu selalu menjadi satu di dalam diri manusia. Menarik sekali bukan? Jika kita menyampaikan, melihat, mengikuti proses yang ada dari idola kita, maka hal-hal yang baik tentu bisa kita serap dan bahkan kita bagikan. Sebaliknya, jika kita mengidolakan dengan instan, maka saya yakin perjalanan hidup kita untuk mengikuti idola kita akan semakin berat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita melihat di dalam bacaan kita, Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Bagaimana dengan luar biasa Tuhan Yesus menggambarkan iman seumpama biji sesawi atau benih yang akan tumbuh. Kecil sekali. Kecil sekali. Saya pernah diperlihatkan Bapak Ibu Saudara oleh dosen perjanjian lama saya, Bapak Pendeta Daniel Listia Budi, mengenai biji sesawi itu. Betul-betul kecil Bapak Ibu. Bahkan kena angin sedikit saja sudah hilang bijinya. Namun ternyata di dataran Israel sana, kita melihat bahwa biji yang sekecil itu bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang luar biasa. Bahkan dalam bacaan kita, perumpamaan yang diberikan Tuhan disampaikan. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Saat buah itu cukup masak, orang segera menyabit pada saat musim menuai sudah tiba. Menarik sekali gambaran di sini Bapak Ibu yang terkasih. Pengidolaan yang diinginkan Tuhan, iman yang diinginkan Tuhan tidak begitu besar. Kecil saja iman itu. Dan mungkin jika dibandingkan dengan rahmat Allah yang luar biasa, tidak ada apa-apanya. Namun dari benih iman yang kecil ini, semakin lama, maka ia menjadi sebuah benih, sebuah pohon yang besar bahkan hingga mengeluarkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, iman di dalam kehidupan kita adalah iman yang selalu bergerak, selalu bertumbuh dan selalu berproses. Jika tidak demikian tentu perjalanan hidup kita menjadi sangat berat. Ada beberapa ciri seseorang yang tidak setia, tidak tekun mengalami proses dan pertumbuhan dari Allah. Ciri yang pertama adalah sering membandingkan hasil, bukan proses. Saat kita mengidolakan sesuatu, kita cenderung melihat, oh idola kita itu luar biasa. Dia kaya, dia tampan, dia begitu penuh dengan karisma. Luar biasa, nek nyanyi apik, nek ngomong cetha dan sebagainya. Namun seringkali kita lupa bahwa idola kita melakukan bisa sampai seperti itu karena proses yang terjadi dalam hidupnya. Ciri yang kedua adalah menyepelekan, bahkan tidak merespon proses. Orang-orang yang tidak merespon proses iman, pertumbuhan iman, bahkan menyepelekan,
maka akan goncang, goyah imannya. Dia akan menjadi seperti orang yang mengidolakan dengan cara yang instan. Nang awal-awal ketok apik, tapi setelah itu kemudian bingung dan goyah, bahkan jatuh. Ciri yang ketiga adalah tidak memiliki pengharapan. Orang yang di dalam hidupnya senantiasa tidak pernah bergumul akan proses, maka dia tidak mempunyai pengharapan. Padahal pengharapan dan proses selalu berjalan beriringan. Dan ciri yang terakhir, tidak pernah bertumbuh. Pertumbuhan di dalam pengharapan itu harus ada. Seperti bacaan kita. Iman yang bertumbuh dan berproses adalah iman yang memiliki pengharapan. Jika tidak demikian, maka iman itu akan goncang, goyah, bahkan roboh. Mari di dalam kehidupan kita diajak oleh Allah menyelami proses iman kita. Apakah kita setia, berproses dan bertumbuh atau tidak, tergantung pada kita. Bukan bergantung pada Allah, bukan bergantung pada orang lain, bahkan tidak pernah bergantung pada idola kita. Selamat hidup dengan proses dan pertumbuhan, dan setia menjalani proses dan pertumbuhan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan.
Jemaat kami minta untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasari pada bacaan 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Jemaat dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan melalui doa persembahan dan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang hadir di dalam segenap kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menjadi idola kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami Engkau izinkan untuk membangun peribadatan. Dan pada saat ini pula kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Dengan kami menghaturkan persembahan. Ya Tuhan, kiranya sedikit apa yang kami berikan ini yang tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, dapat Engkau terima sebagai sarana pelayanan di dalam gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara. Kami juga mohon ya Tuhan, agar Engkau menilik hati kami masing-masing, diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menghaturkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga memohon
agar Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan haturkan, berikan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga dapat mengelola persembahan ini untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami juga mengingat jemaat Tuhan yang ada di GKJ Wonogiri Utara. Baik dari yang kategorial anak, dari kategorial remaja dan pemuda, kategorial dewasa, warga dewasa, dan juga kategorial adioswo. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir, memberkati dan menjamah kami masing-masing, sehingga kami dapat saling melayani dalam hidup kami. Kami dapat menghaturkan persembahan yang hidup, dan kami dapat menyatakan bahwa proses-proses hidup yang kami lalui adalah semata-mata kasih setia Tuhan, perjalanan penyelamatan keselamatan yang Tuhan haturkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan proses vaksinasi yang saat ini sedang terjadi, sedang dilaksanakan di bangsa dan negara kami untuk menanggapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dan berkatilah agar kami dapat setia kepada Tuhan di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami peduli dengan sesama kami dan berikan kami kesempatan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Allah Bapa kami haturkan gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara yang pada saat ini memasuki usia 20 tahun pelayanannya. Kiranya kasih setia Tuhan kami rasakan dan kami bagi di dalam proses kehidupan bergereja kami. Berkatilah agar kami masing-masing dapat saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Kami serahkan bangsa dan negara kami menyerahkan keluarga kami, pun kami juga menyerahkan diri kami pribadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari bersama kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, warta jemaat dapat dibaca melalui grup WA kelompok dan pepandan masing-masing. Mari bersama kita memujikan nyanyian penutup peribadatan dalam Kidung Jemaat 396, bait pertama sampai ketiga. Yesus segala-galanya. Sehari-hari
Yesus segala